Shalom, pemirsa dimanapun Anda berada. Senang bisa bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat 3K. Konteks, konsep, kesimpulan. Sebelum kita belajar Sekolah Sahabat pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar Sekolah Sahabat pada saat ini. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Bantu kami untuk dapat memahami pelajaran ini dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau mengampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, judul pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini, pelajaran yang ke-7, ya, sangat menarik. Judulnya adalah kesetiaan tertinggi berada di zona perang. Seandainya kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah engkau setia kepada Tuhan? Mungkin masing-masing kita boleh saja kelihatan setia kepada Tuhan. Memang pada saat ini khususnya kita sebagai anggota gereja Mahasiswa Pendidikan ke-7, ya, tentu beribadah kepada Tuhan merupakan budaya hidup kita. Kita tidak akan pernah mengawali hari sebelum kita datang beribadah kepadanya. Kita tidak akan pernah mengakhiri hari sebelum kita datang beribadah kepadanya pada malam hari. Atau mungkin juga ada begitu banyak waktu-waktu khusus yang kita gunakan untuk beribadah secara pribadi kepada Allah. Tetapi pernahkah kita menyadarinya? Kalau seandainya situasi kita sama seperti situasi ketika Joshua memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan negeri perjanjian, tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Bolehkah kita bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah kita akan tetap setia mengutamakan Tuhan dalam segala hal pada saat kita berada dalam zona kritis, di mana kita sedang tertekan, di mana kita sedang menghadapi sebuah persoalan, ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan, dikejar-kejar oleh waktu karena kita sedang berada dalam zona perang. Atau mungkin kalau kita aplikasikan sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita tidak sedang berperang, tetapi kita adalah orang-orang yang sangat sibuk pada zaman ini. Boleh saja ada begitu banyak kegiatan-kegiatan, pekerjaan, atau mungkin kita sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Tekanan-tekanan dalam kehidupan kita yang seumpama sedang berada dalam zona perang. Sekarang pertanyaannya, seandainya kita sedang menghadapi situasi seperti itu, apakah kita tetap melakukan atau tetap setia kepada Tuhan, menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap bersedia untuk mencari Dia lebih dahulu dalam kehidupan kita sebelum melakukan segala sesuatu? Karena memang kesetiaan tertinggi adalah beribadah kepada Allah di zona perang. Itu makanya ayat inti dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita dapat belajar dari pengalaman Joshua bersama-sama dengan bangsa Israel ketika mereka menaklukkan negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Kita tahu bahwa mereka sedang menghadapi bangsa-bangsa Kanaan, bangsa-bangsa di sekitar yang boleh saja merupakan hal yang sangat sulit bagi mereka untuk menaklukkan negeri itu. Oleh karena mungkin saja jumlah mereka yang tidak sebanding dengan penduduk asli, atau mungkin keahlian mereka berperang tidak sebanding dengan negeri-negeri yang harus mereka taklukkan. Tetapi yang pasti, pengalaman Joshua bersama dengan bangsa Israel pada saat itu bisa menjadi pengalaman bagi kita. Di tengah-tengah situasi perang, pada saat mereka sedang menaklukkan negeri yang dijanjikan Tuhan bagi mereka, mereka mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan lebih dahulu, bahkan dalam situasi yang sangat kritis sekalipun. Dikatakan dalam pelajaran ini bahwa Joshua mengambil keputusan yang tampaknya tidak masuk akal. Yang pertama, dia menyunat bangsa Israel
Bahkan kemudian dia juga merayakan Paskah di tengah-tengah bahaya yang mengancam, membangun mezbah dan menyembah Tuhan ketika penaklukan sedang berlangsung, dan mendirikan kemah suci ketika 7 suku yang lainnya belum menerima tanah pusaka. Artinya, pada saat itu mereka sedang berada dalam situasi sulit. Mengapa hal ini dilakukan? Boleh dibayangkan kalau kita baca dalam Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 7. Biasanya kalau seseorang atau sebuah negara kalau mau menaklukkan sebuah negara yang lain, maka mereka akan sibuk berbicara tentang strategi persiapan militer. Tetapi yang dilakukan oleh Joshua adalah persiapan yang paling utama. Sebelum mereka menaklukkan negeri itu, dia meminta bangsa Israel atau memimpin bangsa Israel untuk disunat. Karena kita tahu sepanjang perjalanan ya bahwa generasi kedua ya yang dia bawa dari yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir, di dalam perjalanan mereka tidak disunat. Maka hal yang paling penting yang pertama yang dilakukan oleh Joshua sebelum penaklukan adalah bangsa Israel harus mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang telah memimpin mereka dan mereka adalah milik kepunyaan Allah. Artinya perjanjian Allah dengan Israel yang ditandai dengan sunat ya harus diikrarkan kembali. Jadi generasi itu harus menyadari bahwa mereka adalah milik Allah, bahwa mereka adalah bangsa yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Allah yang sedang berperang. Ya, sama seperti pelajaran sebelumnya. Allah yang sedang berperang untuk mereka karena mereka adalah milik Tuhan. Jadi perjanjian itu harus diikrarkan kembali karena kita tahu bahwa tanpa Allah mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga walaupun mereka sedang dalam situasi genting, mereka pun menyunatkan diri karena mereka menyadari bahwa mereka adalah milik Allah. Lalu yang kedua yang mereka lakukan lagi adalah bahwa mendahului penaklukan, mereka juga dikatakan pada hari ke-14, khususnya pada malam hari di hari yang ke-14, mereka merayakan Paskah. Ini dalam situasi penaklukan, dalam situasi perang. Mereka tahu bahwa musuh ada di sekitar mereka. Tetapi ketika mereka merayakan Paskah, ini menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa situasi yang mereka alami sekarang ini itu adalah berkat tuntunan Tuhan. Mereka dapat keluar dari Mesir, ya, melakukan perjalanan panjang. Itu semua adalah oleh karena tuntunan Tuhan. Makanya pada waktu mereka merayakan Paskah, mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menuntun mereka. Ini mengingatkan mereka kembali bagaimana Allah telah melepaskan mereka dari tulah ke-10 ya, ketika semua anak sulung mati. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah yang sama akan menuntun mereka, akan memberikan kelepasan kepada mereka. Dan sebagaimana darah ya yang mereka buat di ambang pintu menunjukkan bahwa mereka juga adalah umat-umat yang telah ditebus oleh Yesus. Sehingga mereka tidak perlu khawatir. Dalam zona perang sekalipun, mereka tahu bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa yang mengasihi mereka, yang telah memberikan nyawanya untuk mereka, yang telah membebaskan mereka, bahkan menebus mereka, dan Allah yang sama yang akan memimpin mereka dalam penaklukan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, langkah berikutnya yang harus mereka lakukan adalah, maka mereka pun mendirikan mezbah pada zaman para bapa leluhur. Mezbah menandai jalur ziarah, artinya menunjukkan bahwa Allah ya telah memberikan tempat itu bagi mereka. Kepercayaan bahwa Allah yang menyertai mereka sampai saat itu. Itu makanya Bapak leluhur ketika mereka tiba di suatu tempat yang baru, mereka langsung mendirikan mezbah. Ya, mengakui itu semua adalah oleh karena berkat penyertaan Tuhan. Ya, maka pada saat itu dikatakan mereka juga mendirikan mezbah ya dari batu yang tidak dipahat. Dan di samping mezbah itu juga didirikan tugu batu ya yang dikasih kapur putih di mana hukum Allah, hukum Taurat ya, perintah-perintah Tuhan ya, hukum-hukum Musa ditulis di sana. Sehingga mereka menyadari bahwa
dalam penaklukan itu, mereka harus tetap berpedoman pada perintah Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pengorbanan Yesus. Itu makanya mereka mempersembahkan korban di mezbah, lalu mereka juga menyadari bahwa ada tuntunan hukum Allah, hukum Taurat yang membuat mereka berjalan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga mereka tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mereka akan sampai kepada tujuan dalam penaklukan. Luar biasa, ya. Itu makanya kalau kita lihat bangsa Israel, ya, yang selalu mengandalkan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan di tengah-tengah kesibukan mereka untuk menaklukkan negeri yang dijanjikan Allah kepada mereka, walaupun pada saat itu, ya, belum semua suku mendapatkan hak pusakanya. Ada 7 suku lagi, ya, yang belum mendapatkan hak pusakanya. Tetapi pada saat itu Yosua, ya, bersama dengan bangsa Israel mendirikan kemah suci di Shilo. Karena mereka tahu mereka membutuhkan Allah, membutuhkan kehadiran Allah dalam memimpin mereka dalam penaklukan negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Apa yang dialami oleh bangsa Israel di tengah-tengah kesibukan kita pada zaman ini, yang boleh saja sama seperti kita dalam zona perang. Kita berperang dengan waktu, kita berperang dengan tekanan, kita berperang dengan segala hal, ya, yang membuat kita kadang-kadang lupa untuk datang kepada Tuhan, untuk datang beribadah kepadanya. Padahal kita menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Tetapi ini mengingatkan kita supaya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan bangsa Israel pada saat itu, sebelum melakukan segala sesuatu. Bahkan di tengah-tengah kesibukan kita sekalipun, apapun yang kita lakukan, jangan pernah melakukan segala sesuatu sebelum datang kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan kita, maka Dia akan menambahkan segala sesuatu kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa dimanapun Anda berada, sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel, ketika mereka mengutamakan Tuhan, walaupun mereka sedang berada dalam zona perang, tapi mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kemenangan-kemenangan menjadi bagian mereka. Oleh sebab itu, kita pun dapat melakukan hal yang sama. Karena tingkat kesediaan tertinggi adalah ketika kita dapat beribadah dengan setia kepada Tuhan, walaupun kita sedang berada dalam zona genting, dalam zona perang, dalam situasi yang sulit, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita sepanjang umur hidup kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin.